PSI, ada yang Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu. Gimana memandang? Saya tidak akan mandang itu lah, jalan itu. Jadi biar karena laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya tidak ada itu. Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD, mengaku tidak tertarik mengikuti kasus pelaporan Ganjar Pranowo ke KPK. Sebentar bro, ini mau dulu sih. Sangat jelas dan tegas ya. Pertama, Mahfud MD cara wong Banyumas ora urusan karo kasusnya Ganjar nang KPK. Itu urusanmu ngono, ora melu-melu. Gampangane cara wong Banyumas. Dah nggak tertarik mengikuti. Gak urusan, ini situasi politik berbeda gitu ya. Jadi biarlah itu menjadi urusan Ganjar ya Ganjar, dengan kasus KPK-nya saya ya saya. Gampangannya begitulah. Artinya ini mempertegas apa yang pernah Mahfud MD sampaikan beberapa hari lalu, bahwa dia sekarang ini mantan cawapres. Bukan cawapres ya, mantan cawapresnya Ganjar. Artinya ibarat pacaran sudah putus gitu. Mantan istri dengan istri kan berbeda. Kalau istri ya masih menjadi istri, tapi kalau mantan istri berarti sudah bukan lagi istrinya. Satu itu ya. Makanya kemudian tadi Pak Mahfud mengatakan nggak akan memandang, nggak akan tertarik, itu urusannya Ganjar sendiri kan. Seandainya Pak Mahfud masih merasa sebagai pasangannya, capresnya, tentu komentarnya saya kira tidak begitu. Tentu minimal ya ada prihatin, minimal ada bela sungkawa, minimal ada rasa empati untuk bagaimana ikut menolongnya, mengentaskannya dari kasus tersebut sebagai pakar hukum ya Pak Mahfud. Tentu sangat kapabel untuk mengomentari itu. Tapi faktanya tidak demikian, ya seperti tadi itu. Satu itu, yang kedua terkait dengan pernyataan Pak Mahfud yang mengatakan diri sebagai mantan cawapres. Pak Mahfud dan Pak Ganjar sepertinya hari ini sedang bertaruh dengan nasibnya masing-masing. Ganjar saya kira sudah sudah the end lah. The end terkait gagalnya pencapresannya hari ini. Di mata PDIP saya kira sudah tidak mungkin lah akan dipakai lagi. Paling pol kalau mau dipakai juga calon anggota DPR RI 5 tahun yang akan datang. Dalam reputasi yang sangat buruk seperti ini, sangat jorok lah ya hasilnya. Saya kira kalau PDIP kok masih mau memakainya ya. Luar biasa gegabahnya. Tapi kalau alam biswab ya. Nah, kemudian yang kedua, Pak Mahfud MD juga saya kira butuh kendaraan, butuh momen untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan karirnya secara politik dan secara akademik gitu, sebagai seorang pakar hukum. Dan menurut saya memang satu-satunya yang bisa menyelamatkan Pak Mahfud MD dalam konteks politik adalah PDIP. Karena Mahfud MD sudah terlanjur basah ya, menceburkan diri dalam kancah politik praktis menjadi cawapres dari partai PDIP. Maka yang diambil langkah oleh Pak Mahfud MD adalah bagaimana caranya mepet gandeng dengan Ibu Megawati sebagai salah satunya partai besar, walaupun capresnya gagal, walaupun Ganjar Mahfud gagal, tapi kursi DPR RI-nya masih besar karena masih menjadi salah satu partai pemenang pada pemilu kali ini. Yang kedua, Megawati garis miring PDIP juga membutuhkan Pak Mahfud MD sebagai seorang pakar hukum.
dalam konteks partainya akan menjadi oposisi misalkan benar ya, ataupun kalau tidak dengan presiden bukan lagi dari partainya, presidennya Pak Prabowo dan Gibran dari luar partai, katakanlah musuh politik, ya pasti PDIP akan menghadapi potensi-potensi kasus-kasus hukum yang serius terkait dengan para politisinya itu, termasuk barangkali mungkin Ibu Megawati sendiri dan Hasto sendiri dan elit-elit PDIP yang lain. Ya Hasto kan punya persoalan kasus Harun Masiku. Barangkali bisa jadi Ibu Megawati ya, karena itu kan kasusnya PAW yang di luar prosedur yang kemudian menimbulkan atau dicapai dengan suap kepada komisioner KPU yang kemudian ketua KPU-nya sampai dipenjara oleh kasus itu. Kalau alami suap, apakah Hasto dan Ibu Mega terlibat atau tidak? Tapi secara mudah diketahui bahwa pengajuan PAW anggota DPR RI itu ya memang ketua dan sekjen yang tanda tangan. Nah, sampai sekarang belum terungkap. Nah, untuk backup kasus-kasus semacam itu, termasuk juga potensi-potensi korupsi yang mungkin ada dilakukan oleh politisi-politisi PDIP, baik yang lalu ataupun ke depan, itu butuh pendamping pakar hukum yang meyakinkan. Dan dalam hal ini mungkin Pak Mahfud MD dianggap sebagai pakar hukum yang akan bisa mendampingi. Makanya kemudian penampilan atau perform statement Pak Mahfud MD hari ini lebih terlihat sebagai sebuah representasi kehendak politiknya Ibu Megawati, bukan kehendak politiknya Ganjar Pranowo. Dan saya kira Mahfud MD juga sudah melihat bahwa Ganjar Pranowo masa lalu gitu. Yang punya PDIP bukan Ganjar Pranowo, yang punya PDIP adalah Megawati Soekarnoputri dan elit-elit yang menjadi jajaran pengurus hariannya. Maka hanya jalan itu yang ditempuh dalam konteks simbiosis mutualisme. Pak Mahfud MD butuh backup dari partai politik PDIP, PDIP juga butuh backup kepakaran hukum dari Pak Mahfud MD. Itu yang saya lihat. Jadi dalam konteks ini sepertinya Ganjar Pranowo adalah orang yang mau dikorbankan secara politik. Makanya kalau tidak salah kan kemarin ya pernyataan Pak Mahfud MD, Ganjar Pranowo dikasih tugas untuk ngurusi kemungkinan hak angket yang akan dilakukan di DPR RI. Yang menurut saya itu adalah urusan yang impossible akan sukses. Ya impossible akan sukses. Apalagi kita juga melihat bahwa suara hak angket dari internal PDIP sendiri sepertinya dimentahkan oleh Puan Maharani. Nah ini kita juga perlu mencermati peran dan permainan politik seperti apa yang akan dimainkan oleh PDIP dengan sikap Puan Maharani yang tidak segaris lurus dengan Megawati dan dengan Ganjar Pranowo. Ketika itu Ibu Puan mengatakan kan bahwa dalam Pilpres itu ada yang kalah, ada yang menang, itu kan, yang kalah ya legowo. Nah, kalau sesungguhnya itu kan sangat jelas sekali pesan moralnya, ya sudahlah nggak usah macam-macam. Yang namanya legowo kan nggak mungkin untuk kesana kemari. Legowo ya sudah, diakui saja kalahnya 16% ya. Nah itu akan kita bahas lah ya nanti pada video selanjutnya tentang permainan politik PDIP menempatkan atau memposisikan Puan Maharani dalam pusaran pasca Pilpres, dalam pusaran hak angket dan pusaran kecurangan tuduhan mereka yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi yang akan dikawal oleh Mahfud MD. Ini menarik untuk kita bahas tersendiri dan ini pasti permainan politik. Kalau sekilas feeling saya ini adalah permainan politik jangka panjang dalam rangka mempersiapkan Ibu Puan Maharani menjadi calon presiden atau wakil presiden pada Pilpres 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.